Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah kita masih bisa berbagi kembali, bercerita tentang kisah para nabi. Dan kesempatan kali ini saya bercerita perjalanan Nabi Lut yang cukup fenomenal dalam kehidupan kita. Dan dalam kisahnya, Nabi Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh. Singkat cerita, Nabi Lut diutus oleh Allah SWT sebagai rasul di dalam satu kaum yang berada di tempat sepanjang timur laut, sekitar wilayah dari Israel, Yordania pada Laut Mati, yaitu ibu kota Sodom yang terletak di utara Basin, untuk memerangi orang-orang Sodom lantaran masyarakat Sodom yang suka berbuat keji dan kekufuran. Selain itu, kaum Sodom yang selalu suka dengan melakukan kejahatan, dengan melakukan perampokan di jalan, berkhianat pada kawannya sendiri, dan mereka suka berbicara tentang hal-hal yang buruk. Mereka tidak punya rasa malu sedikit pun, sampai berani berbuat maksiat mesum di tempat terbuka. Dalam kehidupannya, mereka melawan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT, di mana mereka sering melakukan untuk mencari pasangan yang tidak seperti pada biasanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi memutarbalikkan tabiat, sehingga menyukai pada pasangan laki-laki dan tidak pada perempuan. Dan kejadian kaum Sodom ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 81, yang berbunyi, "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Dengan kekejian dan kekufuran yang diperbuat oleh kaum Sodom ini, Allah sangat murka dan melaknat, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 74, yang berbunyi, "Dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik." Dan sebelum Allah memberikan azab kepada mereka, Nabi Lut selalu mengingatkan kepada mereka untuk kembali pada ajaran yang benar dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji itu. Dengan berbagai upaya, kaum Sodom pun tak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Nabi Lut tersebut. Dengan pertolongan Allah, akhirnya malaikat datang untuk menjelma menyerupai seorang manusia dengan penampilan yang berwajah rupawan, mendatangi rumah Nabi Lut untuk membawa peringatan. Dengan kabar berita itu, kaum Sodom mendengar bahwa di rumah Lut akan ada kedatangan seorang laki-laki yang cukup tampan, dan ketampanannya belum pernah diketahui oleh siapapun. Dan kabar itu telah diketahui didengar oleh istri Nabi Lut, bahwa suaminya akan kedatangan tamu 3 pria yang tampan, dan langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Dan ternyata istri dari Nabi Lut pun sama-sama mendukung perbuatan keji kaum Sodom tersebut. Kemudian kaum Sodom segera berduyun-duyun dan sangat penasaran untuk menghampiri rumah Nabi Lut, hanya sekedar untuk melihat lelaki dan untuk meluapkan nafsunya. Dengan kejadian ini, Nabi Lut sangat sedih dan resah atas kaum Sodom tersebut, sebagaimana yang telah difirmankan
di dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 78 yang berbunyi, "Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji." Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Dan Nabi Lut pun berkata kepada mereka dan menjelaskan bahwa perempuanlah yang seharusnya mereka nikahi dan kalian gauli, dan bukan kepada seorang laki-laki. Kaum Sodom pun apa yang telah disampaikan tersebut tidak dimengerti sama sekali, menjadikan hati dada Lut semakin dipenuhi dengan kegundahan, keresahan yang sangat memprihatinkan. Dan apa kata Nabi Lut selanjutnya? Seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 80 yang berbunyi, Lut berkata, "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Dan nampaknya para malaikat mengetahui bahwa Nabi Lut sudah tak mampu lagi menahan keresahannya dalam menghadapi kaum Sodom tersebut. Dan apa yang mereka katakan, dan mereka memperlihatkan jati diri mereka di depan para tamunya itu. Nabi Lut merasa khawatir dan sulit untuk kembali pada perbuatan yang benar, karena tabiat kaumnya yang betul-betul sangat menyimpang. Akhirnya para malaikat berkata kepada Nabi Lut, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 81 yang berbunyi, para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Dan apa kata malaikat tersebut? Akhirnya Nabi Lut alaihissalam tetap menyampaikan kepada kaumnya dengan berbagai cara untuk mengingatkan kepada mereka, untuk menyadarkan kepada kaumnya dari perilaku yang menyimpang. Namun tetap saja mereka tak mau mengikutinya apa yang disampaikan oleh Nabi Lut tersebut, termasuk pada istrinya. Akhirnya Nabi Lut memanjatkan doa seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 30 yang berbunyi, Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpahkan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Dengan perbuatan itu, akhirnya Allah SWT menurunkan azab seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 31 yang berbunyi, "Dan tatkala utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk Sodom ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang lalim." Dan ketika masyarakat Sodom yang berkerumun di depan rumah Nabi Lut dan mereka hendak tak mau pergi, akhirnya malaikat Jibril
memukul wajahnya mereka dengan sayapnya. Dan seketika itu tiba-tiba mata mereka lenyap dan hilanglah pandangan mereka. Dan akhirnya kaum Sodom pergi dari rumah Nabi Lut dalam keadaan buta dengan berjalan kaki tertatih-tatih. Dengan kejadian itu, kaum Sodom masih bisa mengancam dan berkata kepada para tamu yang hadir di rumah Nabi Lut sebagai malaikat utusan Tuhan, dan mereka berujar, "Lihat saja apa yang akan terjadi padamu besok, hai orang gila." Dan kejadian itu tidak cukup dengan dibutakan pada mata kaum Sodom, akan tetapi banyak azab lainnya yang diberikan oleh Allah SWT atas perbuatannya. Seperti azab yang telah dikisahkan bahwa kaum Sodom dihujani dari langit batu-batuan yang sangat besar, yang batunya diambil dari neraka. Selain itu juga dijungkir balikkan kota Sodom tersebut. Sahabatku, itulah kisah cerita dari perjalanan Nabi Lut yang bisa kita jadikan suatu pelajaran dan mengingatkan kepada kita semua. Mungkin kejadian-kejadian yang bisa kita lihat di dunia pada saat ini, yaitu kejadian-kejadian yang seharusnya kita perangi dan bukanlah kejadian yang harus kita legalkan. Ingat, azab Allah sangat pedih. Dan semoga dengan cerita singkat Nabi Lut ini membawa manfaat dan dapat dijadikan suatu pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan selalu berdoa semoga dijauhi dari musibah seperti yang dialami kaum Sodom di zaman Nabi Lut alaihi salam. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bisa bersama kami di ruang motivasi diri berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.